Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyaningrum. Di sini saya akan membahas materi mengenai instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islam. Yang pertama itu pengertian umum dalam ekonomi Islam. Jadi kebijakan fiskal merupakan alat yang penting yang digunakan oleh negara untuk mengatur yang pertama itu mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, menjaga keadilan sosial dan distribusi kekayaan, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Kemudian menghindari ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Kebijakan ini harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, larangan riba, dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Yang kedua itu komponen kebijakan fiskal Islami. Terdapat dua komponen utama dalam kebijakan fiskal Islami. Yang pertama itu pendapatan negara atau penerimaan, yang mana hal ini tuh merupakan sumber dana yang diperoleh oleh negara secara halal untuk membiayai kebutuhan rakyat, di antaranya seperti zakat, yang mana zakat merupakan kewajiban harta bagi muslim yang mampu. Selanjutnya kharaj atau pajak atas tanda produktif, jizyah pajak dari non-muslim sebagai bentuk kontribusi terhadap negara Islam, ganim dan fai, harta rampasan dan harta tanpa perang. Sumber daya alam dan aset milik negara diolah untuk kesejahteraan umum, wakaf dan sumbangan sukarela seperti sumber dana sosial. Kemudian B, belanja negara atau pengeluaran. Jadi pengeluaran negara diarahkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, seperti memberikan bantuan kepada fakir, miskin dan mustahik zakat, mendanai pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, meningkatkan sektor real seperti pertanian dan UMKM, membiayai keamanan dan pertahanan negara, kemudian menyediakan dana darurat untuk bencana dan kebutuhan mendesak. Ketiga itu instrumen kebijakan fiskal Islami. Jadi instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal Islami itu tidak boleh bertentangan dengan syariah dan bertujuan untuk mengatur aliran dana secara adil. Instrumen utama itu tuh meliputi seperti zakat sebagai alat redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Kemudian pajak syariah atau riba diperbolehkan jika zakat tidak mencakupi dan sesuai kondisi darurat, seperti tidak menzalimi rakyat. Kemudian wakaf produktif dikelola untuk kegiatan sosial dan memperdayakan ekonomi umat. Selanjutnya, subsidi diberikan untuk membantu kelompok yang lemah dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Investasi negara di sektor yang halal sebagai sumber pemasukan dan penggerakan ekonomi. Larangan riba dan spekulasi menjaga agar kebijakan fiskal tidak rusak oleh praktik keuangan yang batil. Kemudian yang keempat itu tujuan penggunaan instrumen dan komponen ini mengurangi kemiskinan dan menjaga ekonomi, mendorong keadilan dan distribusi kekayaan, menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa riba, meningkatkan keberkahan dalam pengelolaan harta publik. Yang kelima itu kesimpulan tentang materi ini, yaitu instrumen dan komponen kebijakan fiskal dalam Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Islam menekankan bahwa semua penerima dan pengeluaran negara harus bersumber dari jalan yang halal, digunakan untuk kemaslahatan umat, dan dilakukan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.